Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Kamis 29 Juli 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini mengacu pada renungan harian di Gereja Toraja dari Keluaran 32 ayat 15 sampai 26. Keluaran 32 ayat 15 sampai 26. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terlebih untuk anugerah kehidupan yang masih terus dipercayakan kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, mengawali aktivitas kami di pagi ini, kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami, menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan dapat kami baca dan dengar dengan baik. Boleh kami mengerti, terlebih boleh senantiasa kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami, yang akan terus menguatkan dan menopang kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 32 ayat 15 sampai 26. Anak lembu emas. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah
anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buat cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Amin. Bapak Ibu, tema perenungan kita pada saat ini saya beri judul Berbakti dan Setia kepada Allah. Berbakti dan setia kepada Allah. Jabatan sebagai seorang pemimpin tidaklah mudah, terutama sebagai pemimpin Kristen. Posisi itu menuntut teladan sekaligus tanggung jawab. Krisis akan menguji kualitas dua aspek kepemimpinan ini. Tekanan dan situasi genting akan menyingkapkan wajah aslinya. Sebagai seorang pemimpin Kristen, pasti akan sedih dan bahkan marah ketika melihat orang yang dia pimpin hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai pemimpin, Musa pun dengan cepat tanggap melihat situasi umat Israel yang kacau dan tak terkendali pada saat itu. Bapak Ibu, jika kita membaca secara keseluruhan Keluaran 32 ini, pasal ini menceritakan bagaimana bangsa Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Tepatnya, mereka menyembah patung anak lembu emas. Ketika itu, umat Israel tidak sabar lagi menunggu Musa yang mendaki Gunung Sinai. Sudah lama ia pergi, namun juga belum turun dari gunung itu. Mereka sudah menunggu Musa selama 40 hari lamanya. Orang Israel menjadi bingung dan gelisah. Bangsa Israel menemui kesulitan untuk hidup 40 hari saja dengan iman tanpa kehadiran pemimpin mereka yang kelihatan. Mereka lebih suka menyembah patung anak lembu yang terbuat dari emas, seperti yang disembah di Mesir, daripada percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, pencipta segala sesuatu. Apakah dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, Bapak Ibu juga pernah bingung karena kehadiran Allah tidak kelihatan dalam pergumulan kita? Atau pernahkah Bapak Ibu tak sabar menunggu bimbingan Tuhan, lalu tergoda untuk bergerak sendiri sambil mempercayai perbuatan manusia? Orang Israel melakukan penyimpangan yang besar dalam perjalanan mereka dari Mesir. Penyimpangan itu ialah mengganti posisi Allah dengan Allah yang dibuat dari emas tuangan buatan manusia. Hal ini terjadi karena Musa tidak berada di tengah-tengah mereka karena sedang menghadap Allah untuk menerima 10 hukum Allah pada 2 loh batu. Mereka tidak sabar menunggu Musa dan mereka mengira bahwa Musa sudah binasa dalam api yang terlihat menghanguskan di puncak Gunung Sinai. Maka bagai anak ayam kehilangan induk, bangsa Israel terlihat kacau. Lalu mereka mendesak Harun untuk membuatkan Allah lain yang akan memimpin mereka. Sayangnya, Harun mengikuti kemauan mereka dengan membuat patung lembu emas.
Padahal itu dosa di mata Tuhan. Dengan berbuat demikian, mereka menyamakan Allah dengan patung yang tidak memiliki kuasa apapun. Mereka melupakan Allah yang masih hadir dalam kemuliaannya di atas Gunung Sinai. Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan memelihara hidup mereka. Mereka tidak berbakti dan setia kepada perintah Allah. Mereka ingin lebih percaya kepada Allah palsu, buatan tangan mereka sendiri. Tidak heran Allah murka terhadap mereka. Dalam murkanya, Allah menyebut Israel, bangsamu, kepada Musa. Tuhan menjauhkan diri dari bangsa Israel, bahkan mau membinasakan mereka. Namun Musa sebagai pemimpin yang mengasihi umat, mendoakan bangsanya dengan menyebut umatmu, memohon agar Tuhan mengampuni umatnya, mengingatkan Allah tentang apa yang ia kerjakan, tentang nama baik Allah, dan tentang janjinya terhadap Israel. Allah telah mengikat perjanjian dengan Israel. Doa Musa didengar Tuhan, dan ia tidak jadi melenyapkan umatnya. Bapak Ibu, kita pun kerap kali tergoda untuk menduakan atau bahkan menggantikan peran Allah dalam hidup kita dengan berbagai dalih. Namun kita perlu ingat bahwa Allah tidak toleran dengan dosa, dengan pemberontakan kita kepadanya. Kemarahan Allah memperlihatkan ketidaksukaannya bila umat tidak menjadikan Dia sebagai Allah satu-satunya. Sebab itu, mari kita introspeksi diri. Adakah kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah? Atau adakah pihak lain yang menjadi sandaran hidup kita? Ingatlah, kita hanya boleh menyembah dan memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu, karena Dia telah menebus kita di dalam Kristus. Yesus hadir dalam hidup kita untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan dalam jalan hidup dan jalan bakti hanya kepadanya saja. Tetaplah setia kepada Allah dan bukan yang lain. Amin. Mari berdoa. Bapa yang pengasih dan pemurah, sungguh besar kasih dan setiamu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Berkat dan pemeliharaanmu terus menjadi bagian dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang akan terus menguatkan dan menopang kami dalam hidup ini. Firman Tuhan boleh terus hidup dalam diri kami. Kami dimampukan untuk terus setia dan berbakti kepadamu. Dan firman ini senantiasa menjadi pedoman dalam apapun yang akan kami lakukan. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang sedang menjalani perawatan karena COVID-19, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan sumber kesembuhan yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh pulih, boleh sembuh hanya karena lawatan Tuhan saja, dan ungkapan syukur hanya dinaikkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang secara khusus menangani virus corona ini.
Kiranya Tuhan jaga dan tolong mereka dalam melakukan tugas tanggung jawabnya, dalam merawat pasien-pasien COVID, di dalam menekan dan mengatasi penyebaran virus ini. Dan suatu saat nanti, virus ini boleh hilang dari muka bumi ini. Tuhan tolong kami semua, agar mampu mematuhi setiap aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah, mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami semua senantiasa dijauhkan dari virus ini. Berkati pemerintah kami dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya. Terus berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memikirkan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Berkati kami semua, mampukan kami untuk terus bersyukur dengan keadaan kami saat ini. Jangan tinggalkan kami. Biarlah kami terus merasakan cinta kasih dari-Mu dalam menjalani setiap kehidupan kami. Berkati apapun yang akan kami kerjakan hari ini. Biarlah apapun yang akan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, yang senantiasa kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tetap jaga kesehatan dan terus patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.